Baiklah, selamat pagi buat Bapak Ibu. Nah, setelah saya melakukan ataupun mengikuti diklat di SIM PKB dalam seri Guru Belajar dan Berbagi, di sini saya akan melakukan pengimbasannya yang saya buat dalam bentuk video ataupun ringkasan dari yang sudah saya pelajari ataupun yang sudah saya ikuti di dalam diklat pendidikan inklusif itu. Baiklah, saya perkenalkan dulu diri saya, yaitu saya dengan nama Ani Hartini Marito Sitanggang SPD NPD. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, kita awali dari identifikasi. Yang dimaksud dengan identifikasi di dalam pendidikan inklusif ini yaitu begini ya, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusif, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Jadi dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah maupun di masyarakat sekitar sekolah. Istilah identifikasi itu erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Kegiatan mengidentifikasi itu adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Dalam pendidikan khusus, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Menemukan dan mengenali anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang serius. Ada anak-anak yang dengan mudah dapat dikenali sebagai anak berkebutuhan khusus, ya. Tetapi ada juga yang membutuhkan pendekatan dan peralatan khusus untuk menentukan bahwa anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami gangguan ataupun hambatan fisik misalnya dapat dikenali dengan keberadaan fisiknya. Sebaliknya untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam segi intelektual maupun emosional memerlukan instrumen dan alasan yang rasional untuk dapat menentukan keberadaannya. Nah, untuk dapat memperoleh informasi lebih lengkap, maka usaha identifikasi perlu dilakukan dengan berbagai cara. Selain melakukan pengamatan secara seksama, perlu juga dilakukan wawancara dengan orang tua ataupun keluarga lainnya. Artinya yang dekat dengan anak tersebut, bisa dengan saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, ya. Yang jelas yang keluarga daripada si anak tersebut. Jadi informasi yang telah diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk menemukanali dan menentukan anak-anak mengalami kesulitan ataupun hambatan yang dialami. Sehingga dapat diketahui apakah anak tergolong tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, kemudian anak tunalaras, anak dengan gangguan spektrum autistik, dan anak berbakat atau gift dan talent, atau anak dengan gangguan ataupun hambatan lainnya. Jadi di sini gangguan fisik, ya, gangguan fisik yaitu langsung bisa kita lihat ya secara nyata, misalnya dia buta atau misalnya tuli, ya. Tapi gangguan yang lainnya, ya, misalnya yang autis, ya kan, kemudian yang susah membaca begitu ya, kemudian yang agak susah mendengar, agak susah melihat gitu, dan juga yang sangat bertalenta gitu ya, anak yang sangat berbakat gitu ya. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana ya, dan tujuannya telah ditekankan pada menemukan apakah seorang anak tersebut berkebutuhan khusus. Jadi identifikasi itu masih yang sangat sederhana sekali ya. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat
ataupun yang sering bergaul dengan anak itu. Itulah tadi dengan orang tuanya, boleh dengan pengasuhnya, boleh dengan guru juga termasuk ya, dan pihak lain yang dekat dengannya ya. Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan screening khusus secara lebih mendalam yang sering disebut dengan assessment, yang apabila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, ortopedagog, terapis, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjutkan ya. Identifikasi yang dilakukan untuk menemukan keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus berorientasi pada ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional ya, oleh Dudi Gunawan tahun 2011. Jadi tujuan mengidentifikasi dalam konteks pendidikan inklusif, proses identifikasi anak berkebutuhan khusus memiliki tujuan sebagai berikut. Itu penjaringan. Penjaringan itu sama dengan screening ya. Kemudian pengalih tanganan atau referral. Yang ketiga klasifikasi. 4 perencanaan pembelajaran, dan yang kelima adalah pemantauan. Oke, kemudian kita lihat penjaringan ya atau screening. Proses penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas. Ya, semua anak. Jadi pada semua anak ya. Pada tahap ini identifikasi berfungsi untuk menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Lalu kemudian diambil kesimpulan mengenai anak mana yang mengalami hambatan dan kebutuhan tertentu. Jadi harus secara umum ya. Oke, kemudian yang berikutnya pengalih tanganan atau referral. Setelah melalui proses penjaringan, maka diperoleh informasi mengenai anak-anak mana yang tidak perlu dirujuk ke tenaga ahli lain, sehingga dapat ditangani sendiri oleh guru dengan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai. Dan anak-anak mana yang perlu dirujuk atau dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga ahli yang profesional ataupun psikolog, dokter, ortopedagog, terapis. Baru kemudian dapat ditangani guru gitu ya. Jadi proses perujukan inilah yang disebut pengalih tanganan ataupun referral. Oke, kita lanjutkan klasifikasi. Proses berikutnya yaitu klasifikasi. Pada tahap ini dilihat apakah anak-anak yang dirujuk ke tenaga profesional tadi memerlukan penanganan lebih lanjutan, atau apakah mereka dapat langsung diserahkan kembali kepada guru untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus gitu ya kan. Jadi jika menurut hasil konsultasi dengan tenaga ahli didapati bahwa anak perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, misalnya berupa pengobatan, terapi, latihan-latihan tertentu, maka guru mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua peserta didik yang bersangkutan tersebut ya. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan indikasi yang cukup kuat bahwa anak tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus di sekolah reguler. Ya, jadi peran guru di sini hanya memfasilitasi dan meneruskan informasi kepada orang tua mengenai kondisi anak. Guru tidak memberikan pengobatan atau melakukan terapi kepada anak. Perencanaan pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran, identifikasi memiliki tujuan untuk membantu penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan. Dasarnya adalah dari hasil klasifikasi. Setiap jenis dan tingkat hambatan yang dialami anak harus diakomodasi oleh program pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan kemajuan belajar. Pemantauan kemajuan belajar diperlukan untuk menentukan apakah program pembelajaran diberikan kepada anak dapat dikatakan berhasil atau tidak. Jika anak tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam kurun waktu tertentu, maka perlu ditinjau kembali apakah diagnosis awal sudah tepat dan apakah program pembelajaran individual serta metode pembelajaran yang diterapkan sudah sesuai. Demikian juga apabila pembelajaran yang dilakukan menunjukkan kemajuan yang signifikan, maka pemberian layanan atau program pembelajaran tersebut dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Baik, kita masuk kepada
Kita lanjut ya, asesmen. Beberapa ahli mengemukakan pengertian asesmen seperti berikut ini, yaitu suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Ya, itulah dia pengertian daripada asesmen. Oke, kita lanjut aja ya. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kekurangan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Ya, ada beberapa jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Ya, boleh kita lihat di sini. Ada asesmen akademik, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Bagi PDBK pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi ataupun mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen non akademik ataupun kekhususan, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan juga akurat. Yang berikutnya adalah perkembangan. Asesmen non akademik perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Tujuan dan fungsinya adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan juga objektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal ataupun baseline anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Oke. Di sini sasarannya adalah yaitu semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus ya. Oke, strateginya adalah menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan ya, memilih mengembangkan instrumen asesmen yang tepat, melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan, melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis hasil asesmen, melakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut. Oke, kemudian mendokumentasikan semua data, hasil asesmen, dan juga kesepakatan hasil case conference. Oke, planning metric ya adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan secara kondisi aktual, hambatan karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan juga media yang diperlukan dalam intervensi. Oke, kita lanjutkan aja. Tujuannya adalah memetakan kondisi aktual akademik maupun kekhususan ABK yang berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, menganalisis dampak dari masing-masing aspek kondisi aktual ABK baik akademik maupun kekhususannya, menganalisis strategi layanan yang tepat pada ABK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus ABK baik akademik maupun kekhususannya. Fungsinya adalah memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual atau baseline ABK baik aspek akademik maupun kekhususan, membantu guru atau terapis dalam membuat mapping kondisi ABK secara komprehensif, memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. Ya, prosedur pengembangan planning metric ya boleh kita lihat di sini ya. Kemudian kita lanjutkan aja. Kemudian yang terakhir adalah PPI. Salah satu bentuk pelayanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus usia dini adalah dengan memberikan program pendidikan yang diindividualkan.
PPI ini merupakan rumusan program pembelajaran yang susun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak. PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan ini, memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. PPI juga merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan anak. PPI disusun oleh satu tim, semuanya bertanggung jawab terhadap program tersebut. Oke, tujuannya adalah membantu guru mengadaptasikan program umum ataupun program khusus bagi ABK yang didasarkan kekuatan, kelemahan, atau minat mereka. Memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak usia dini, memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan juga orang tua. Oke, kemudian langkah-langkah merumuskan PPI boleh kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah membentuk tim PPI. Tim penyusun PPI terdiri atas guru kelas, guru berstudi, kepala sekolah, guru pendamping khusus ataupun GPK, orang tua atau tenaga ahli lain yang ada dan terkait dengan kondisi anak. Tim PPI ini bertanggung jawab atas program yang dirancang bersama. Kemudian yang kedua adalah menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak dari berbagai aspek perkembangan, emosi, sosialisasi, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan juga lain-lain serta program khusus. Mengembangkan tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan, dan menentukan metode evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan. Dalam PPI, menurut Kitano dan Kirby, hendaknya membuat 5 pernyataan, yaitu identitas anak, taraf kemampuan anak usia dini saat ini, tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 tahun atau tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek atau tujuan pembelajaran khusus, kemudian proyek sewaktu pelaksanaan program, pendekatan dan metode, dan juga prosedur evaluasi. Baiklah, demikianlah pengimbasan yang saya lakukan ini. Kalau ada kesilapan dan juga kekurangan yang saya buat, jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahanlah video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Horas.